Tabea, Shalom, selamat malam teman-teman di mana saja teman-teman berada. Jumpa kembali dengan Maranatha di channel kesayangan kita, channel Warane, channel pejuang yang penuh kasih. Teman-teman, puji Tuhan jika malam hari ini ya, saya masih ada waktu dan terlebih saya diberikan karunia kesehatan oleh Tuhan kita sepanjang hari hidup saya penuh dengan kekuatan, kesehatan, dan energik, sehingga di malam hari ini pun saya masih sempat untuk berjumpa dengan teman-teman di tengah kesibukan pekerjaan dan di tengah kesibukan aktivitas kita bersama ya teman-teman ya. Puji Tuhan, jika kita boleh membahas satu topik lagi terkait dengan Pak KC, saudara yang kita kasihi, Bapak MKC yang baru divonis hukuman 10 tahun, dan saya ingin membacakan hasil jajak pendapat ya, melaporkan kepada teman-teman jajak pendapat yang sempat tadi pagi saya buat untuk mendapatkan opini masukan dari teman-teman terkait dengan dugaan ya, ini ada malpraktek nih. Kalau menurut saya ini pakai istilah malpraktek ya. Di dalam kedokteran ini adakah kejadian malpraktek di dalam hakim ya, di dalam persidangan Pak KC yang sudah memvonis beliau, saudara kita ini dengan hukuman 10 tahun ya. Tetapi yang bersuara bahwa hakim atau hukum yang diberikan oleh Dewan Hakim ya, yang mengadili persidangan di Pengadilan Negeri Ciamis ini, itu terasa seperti tidak fair ya. Jadi bukan cuma saya yang bersuara, banyak orang yang bersuara seperti ini ya. Bahkan para aktivis-aktivis yang beragama Muslim pun, tetapi mereka memiliki jiwa nasionalis, mereka bisa melihat dengan jelas ya, seperti Pak Ade Armando ya. Kemudian ada di situ juga Denny Siregar ya. Saya belum dengar Abu Janda. Biasa Abu Janda ini sangat konsisten untuk menyatakan hal-hal yang seperti ini salah ya. Sehingga kita bisa mengatakan dengan berani bahwa adakah malpraktek di dalam perhakiman ya, di dalam proses mencari keadilan dari seorang Bapak MKC ya. Mari kita saksikan teman-teman bersama ya. Dan ini mudah-mudahan kita tidak membuat sebuah pemberitaan yang menyebabkan keonaran nantinya ya. Kalau menyebabkan keonaran, nanti bisa kenal lagi pasal-pasal yang nanti dikatakan di situ, pasal-pasal yang ini ya, bisa 10 tahun dan sebagainya ya untuk penjara. Oke, mari kita saksikan teman-teman. Nah, tadi pagi ketika saya banyak mendengar, membaca pemberitaan ini, saya sampai pada suatu kesimpulan bahwa saya sangat yakin bahwa hakim yang memutuskan vonis 10 tahun penjara terhadap dakwaan primer ya, dakwaan bersusun ini bagi Bapak MKC, tim hakim ini, Dewan Hakim ini salah menggunakan dasar hukum dasar hukumnya itu adalah di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946, pasal 14 ayat 1 ini ya. Menurut saya itu sangat salah dia menggunakan. Kemudian dia memberikan acuan juga atau jungto kepada peraturan hukum pidana jungto pada pasal 64 ayat 1 KUHP ya. Nah, mari kita coba lihat kenapa saya begitu yakin bahwa hakim sangat salah ya dalam membuat keputusan tersebut ya. Saya berani meyakinkan ini bahwa hakim salah, teman-teman. Nah, kita lihat dulu ya, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 46 ini, atau peraturan hukum pidana itu, semangatnya kita bisa lihat dari menimbang ya, dari penjelasan mereka menimbang ya, bahwa sebelum dapat melakukan pembentukan undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang. Keadaan sekarang yang dimaksud itu adalah tahun 46. Ya, di mana ketika Indonesia merdeka banyak sekali aturan-aturan hukum yang berlaku pada saat itu di zaman Belanda. Hukum-hukum yang dibuat di zaman Belanda, karena Indonesia baru merdeka di bulan Agustus, bulan Oktober
ya Presiden Republik Indonesia sudah mengamanatkan untuk membuat peralihan dari undang-undang ini, dan keluarlah Undang-Undang tahun nomor 1 tahun 46 ini di bulan Februari, teman-teman. Bulan Februari itu baru sekitar 6 bulan dari kemerdekaan Indonesia, teman-teman ya. Jadi hukum yang digunakan di sini untuk mendasari Undang-Undang 1 tahun 46 ini adalah hukum yang diadopsi dari aturan pemerintah Belanda, pemerintah penjajah Belanda, yang mana aturan ini dibuat supaya pemerintah Belanda bisa mengontrol ya jajahannya dia, orang Indonesia yang dijajah itu, untuk tidak membuat keonaran. Paham ya teman-teman ya? Jadi hukum ini adalah dibuat untuk pemerintah Belanda agar supaya tidak terjadi keonaran karena hal-hal yang dipertimbangkan di dalam undang-undang ini, teman-teman. Oke? Nah, mari kita coba lihat lebih dalam. Nah, untuk mengetahui undang-undang ini, teman-teman pahami dulu struktur Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ini ya. Ada 17 pasal dengan pertimbangan bahwa tadi sudah dikatakan Undang-Undang nomor 1 tahun 46 ini dibuat untuk mengakomodasi adanya undang-undang yang terlalu banyak yang berlaku merupakan undang-undang dari pemerintah Belanda untuk mengatur tentang jajahannya, negeri jajahannya yang dikenal dengan Hindia Belanda ini ya, atau Indonesia ini. Nah, negeri jajahan ini ketika Indonesia merdeka, otomatis kita belum punya aturan hukum. Jadi kita masih mengadopsi ya, masih memberlakukan. Kemudian aturan hukum yang dibuat sementara ini rata-rata semua mengadopsi semua hukum-hukum dari Belanda ini, teman-teman. Nah, untuk Undang-Undang 1 tahun 46 strukturnya begini, teman-teman. Di pasal 1 sampai 8 itu ada penjelasan tentang hukum pidana yang berlaku. Ya. Jadi dia menjelaskan banyak sekali undang-undang Belanda yang berlaku, itu di penjelasannya di pasal 1 sampai 8. Di sini tidak ada aturan-aturan. Di sini hanya mengenai penjelasan-penjelasan. Jadi tidak ada aturan yang dibuat di sini. Nah, aturan yang dibuat dimulai di pasal 9. Teman-teman bisa lihat di struktur yang kedua ini, pasal 9 sampai 13, ada yang namanya pengedaran uang palsu. Ya, pengedaran uang palsu itu diatur di sini karena itu bisa membuat keonaran juga ya, bisa menyebabkan keributan di dalam Belanda ketika melakukan pemerintahan terhadap jajahannya di Indonesia. Ya, jadi mereka buat aturan ini untuk mengendalikan adanya mata uang dan uang kertas palsu. Paham ya? Baru di struktur yang ketiga, pasal 14-15, pemerintah Belanda pemerintah Indonesia mengadopsi aturan mengenai penyiaran berita atau pemberitaan berita bohong, ya. Jadi, pasal 14-15 inilah yang dipakai oleh hakim, teman-teman ya. Jadi kalau di pasal 913, pemerintah Indonesia mengatur pengedaran uang palsu, ya, di pasal 14-15 ini adalah penyiaran berita atau pemberitaan berita bohong. Kemudian di pasal 16 ada satu pasal yang mengatur apabila terjadi penghinaan kepada bendera kebangsaan. Ya. Tetapi ini sudah berubah semua ya, mengenai bendera kebangsaan ini ada aturan yang lain lagi. Baru di pasal 17 dijelaskan undang-undang ini berlaku dimulai di Jawa dan Madura. Ya, disebutkan di sini bahwa undang-undang ini berlaku hanya di Jawa dan Madura. Nanti ada undang-undang yang lain yang mengatur pemberlakuan ini di daerah di luar Jawa dan Madura. Ya. Jadi ini teman-teman ya, paham ya. Jadi di sini dikatakan kita bisa pahami struktur dari undang-undang ini di pasal 14-15, yang mana pasal yang digunakan untuk menjatuhi Pak KC itu ada di struktur yang ketiga, terkait dengan penyiaran berita atau pemberitaan berita bohong. Ya, teman-teman. Kemudian apa yang kita bisa lihat? Salah nggak hakim menggunakan undang-undang ini? Tidak salah. Walaupun ini adalah undang-undang produk lama yang mengadopsi daripada undang-undang dari pemerintah Belanda. Tidak salah. Karena apa?
Hakim ketika mengadili Ratna Sarumpayat, waktu dia membuat berita kebohongan, ya dia juga menggunakan Undang-Undang 1 tahun 46 ini. Karena apa? Undang-undang tentang pemberitaan kebohongan, hoax, yang bisa mengakomodasi hukuman seperti ini itu tidak ada. Jadi hakim ketika menghakimi Ratna Sarumpayat, dia tetap menggunakan Undang-Undang tahun 46 ini. Jadi kita sampai sejauh ini hakim Pak Kacé belum salah, ya. Tetapi ingat, Ratna Sarumpayat yang membuat kabar kebohongan, teman-teman paham ya. Ketika dia membuat kabar kebohongan, artinya dia tidak mengalami sebuah penyiksaan, kemudian dia katakan bahwa dia disiksa ya oleh lawan-lawan politik dia, tujuannya untuk membuat supaya orang beropini buruk terhadap lawan politik dia. Ya, akhirnya Ibu Ratna Sarumpayat ini dijatuhi hukuman 2 tahun penjara, teman-teman. Ya, dengan menggunakan aturan ini. Jadi sampai sini hakim belum salah. Nah, sekarang coba kita pahami dulu di mana letak kesalahan dari hakim yang mengadili Pak Kacé. Jadi di struktur tadi ada 2 pasal yang mana pasal ini mengatur tentang pemberitaan bohong. Ya. Pertama, di pasal 14 ayat 1 itu dikatakan terkait dengan pemberitaan bohong yang dijatuhi hukuman 10 tahun kepada Pak Kacé. Ya. Di sini bunyinya seperti ini. Kenapa hakim menjatuhin 10 tahun? Barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Jadi Pak Kacé dihukum 10 tahun karena dia katanya dengan sah, terbukti dengan sah, ya, terbukti secara benar menyiarkan berita atau pemberitaan bohong yang mana Pak Kacé dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat. Sehingga hakim memutuskan Pak Kacé harus dihukum 10 tahun. Tanpa mempertimbangkan hal-hal yang meringankan. Misalnya Pak Kacé selalu hadir di persidangan walaupun dia sakit, ya. Dia duduk terus mendengarkan, mengikuti persidangan. Dia tidak membuat kekacauan di selama persidangan. Pak Kacé juga ini adalah orang baik yang selama ini belum pernah dihukum. Dia juga tulang punggung keluarga. Semua itu tidak diperhatikan oleh hakim. Ya. Oke. Kemudian di pasal kedua, pasal 14 ayat 2 dan pasal 15 masih sama seputar pemberitaan bohong. Tetapi apa yang berbeda dengan pasal 14 ayat 1, teman-teman? Coba kita pahami ya. Nah, yang membedakan yang di pasal ayat 2 dan 14 ayat 2 dan pasal 15, hukuman yang dijatuhkan di pasal 14 ayat 2 hanya 3 tahun. Sementara di pasal 15 hanya 2 tahun. Kenapa itu lebih ringan? Karena bobot pelanggaran di pasal 14 ayat 2 lebih ringan dari 14 ayat 1. 14 ayat 1 itu terlalu berat, 10 tahun. Ya. Dia menyiarkan berita atau pemberitaan bohong. Kedua, dengan sengaja menerbitkan keonaran. Itu di ayat 1-nya. Tetapi di ayat 2 berbunyi seperti ini, teman-teman. Apabila orang menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, ya, yang mana dia bisa menyangka bahwa berita itu bohong. Beda ya, teman-teman ya. Kalau tadi yang pertama dia membuat berita seperti Ratna Sarumpayat, tidak ada masalah, tetapi dia buat seperti pemberitaan bohong bahwa dia mengalami sebuah kekerasan secara fisik oleh lawan politiknya. Ya, dengan tujuan supaya melemahkan lawan politiknya dia. Ya. Dia memang tidak berniat untuk membuat keonaran, hanya untuk menjatuhkan lawan politik dia. Ya, makanya hukuman Ratna Sarumpayat walaupun ayat 1 ini harusnya berlaku, tetapi ujung-ujungnya 2 tahun. Paham ya? Nah, di ayat kedua, di sini orang menerima berita bohong, dia sudah menduga bahwa berita ini bohong,
itu diteruskan, disampaikan, diberitakan. Yang kedua, berita itu berpotensi menerbitkan keonaran. Kalau yang tadi berniat membuat keonaran sehingga berat dia ya, hukumannya 10 tahun. Yang kedua ini berpotensi menerbitkan keonaran. Nah betul nih, ini ujung-ujungnya kalau hakim menggunakan ayat ini, hakim mau menyatakan bahwa yang Pak KC katakan itu bohong, ya. Oke, tapi kita jangan dulu ke sana ya. Nanti Pak ini sudah bisa paham, ya. Jadi dapat menerbitkan keonaran. Baru di pasal 15 dia lebih rendah hukumannya 2 tahun. Karena apa? Kenapa hanya 2 tahun? Karena di pasal 15 kabar yang tidak pasti, dia bukan kabar bohong, tetapi kabar belum pasti. Artinya masih kabar burung, gosip-gosip. Bisa bohong, bisa benar. Atau dia menambah-nambah kabar tersebut, lebay, menghiperbola, atau malah dia memotong kabar tadi yang belum pasti, dipotong lagi. Ya, kemudian disebarkan. Jadi dia terima kabar yang belum pasti, kemudian dia menyebarkan kabar tadi, artinya dia menggosip. Kalau orang Manado bilang Carlota. Ternyata Carlota ini bisa dihukum 2 tahun. Ya. Jadi Carlota ini atau penyebar gosip, ya, rica-rica kalau orang bilang mulu rica-rica, itu bisa dihukum 2 tahun. Tetapi asal dia kabar tadi bisa mengerti, dapat menduga atau mudah kabar tadi menerbitkan keonaran. Ya, kalau cuman Carlota, tetangga di sebelah selingkuh ya sama istri orang lain, padahal enggak kan? Itu kan cuman berita antara berita yang benar atau tidak, tetapi sudah disampaikan ya mulu-mulu rica-rica Carlota. Tetapi kan itu enggak menyebabkan keonaran. Ya. Tetapi kalau dia berpotensi menyebabkan keonaran 2 tahun. Nah sekarang hakim menggunakan ayat 1 dari pasal 14 kepada Pak KC. Hakim mengatakan dengan terang benderang Pak KC membuat berita bohong, kemudian berita bohong yang dibuat Pak KC disebarkan, teman-teman. Dan yang kedua, Pak KC sengaja menerbitkan keonaran. Ya. Jadi ini yang dituduhkan. Seharusnya dalam perhakiman tersebut, kalau hakim mengatakan terbukti secara sah, terbukti secara benar Pak KC melakukan hal tersebut, pelanggaran pasal 14 ayat 1, dia membuat berita bohong, kemudian dia memberitakan pemberitaan bohong, ya, dia siarkan berita bohongnya itu, dan Pak KC punya niat membuat keonaran, itu dia secara sah, secara benar, terbukti, dan pantas dihukum 10 tahun. Ya. Sekarang pertanyaannya, apakah pembuktian tersebut terjadi? Apakah Pak MKC dia membuat sebuah berita bohong? Ya, misalnya berita bohong seperti ini ya. Dia lihat sendiri. Kemarin saya lihat sendiri tuh. Ada si Muhammad, bukan Muhammad ini ya, karena Muhammad Nabi itu kan sudah nggak ada. Saya lihat kemarin ada si A, si Muhammad ini, itu dikelilingi jin-jin. Padahal dia tidak lihat. Nah itu yang seharusnya dianggap sebagai Pak KC membuat berita bohong, bahwa dia menyaksikan sendiri. Dia melihat bahwa ada si Muhammad dikelilingi jin. Nah itu artinya dia membuat berita bohong, dan kemudian dia menyiarkan berita bohong yang dia buat. Sekarang kan masalahnya Pak KC ini hanya membacakan ayat dari Quran. Apakah Pak KC membuat berita bohong? Nah ini harus menjadi pertanyaan nih. Ya, karena dia hanya membacakan. Apakah dia membuat berita bohong? Saya rasa ini harus dipertanyakan. Apakah pembuktiannya seperti itu? Yang kedua, adakah niat Pak KC mengabarkan berita itu ketika dia di YouTube? Pak KC ini membuat keonaran. Saya yakin tidak. Karena Pak KC ini cinta dengan NKRI ini. Pak KC selalu bilang bahwa saya sangat cinta dengan NKRI ini.
Saya cinta dengan Indonesia. Saya tidak mau Indonesia ini menjadi hancur ya hanya karena kelakuan-kelakuan orang-orang yang ingin merusak NKRI ini. Tetapi apakah memang dia terbukti sengaja ingin membuat keonaran? Dan definisi keonaran yang dimaksud di sini seperti apa? Nah, itu harus paham ya. Oke? Jadi ini yang seharusnya ketika proses pengadilan itu berlangsung, harus ada pembuktian terhadap dua pertanyaan ini. Pembuktian bahwa Pak KC telah membuat berita bohong, atau berita bohong yang dia buat itu dia sebarkan, dia siarkan. Yang kedua, Pak KC harus dibuktikan bahwa dia sengaja membuat keonaran. Ya. Sementara ketika Pak KC ditangkap, tuduhan yang dialamatkan ke Pak KC bukan pasal ini. Tuduhan yang dialamatkan 156A, yang mana hukumannya cuma 5 tahun. Ya. Dan tuduhan yang dia alamatkan itu ada 3 yang saya tahu ya, tetapi kenapa bukan 156A yang dipakai? Apakah karena 156A itu maksimum cuma 5 tahun? Ya. Yang setahu saya, apa yang Pak KC lakukan adalah pertama, merubah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia merubah menjadi Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Salah nggak waktu itu? Benar ya, ini dugaan saya, waktu itu Pak KC dituduh oleh MUI ini. Dia merubah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi warahmatullahi Yesus. Apakah itu berita bohong? Menurut saya ini adalah opini. Ini adalah sesuatu pendapat yang ingin disampaikan oleh Pak KC. Yang kedua, Pak KC menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Apakah ini berita bohong? Sementara Menteri Agama, Kementerian Agama, sebelum Pak KC kasus ini, menyebutkan ada 96 pondok pesantren yang terpapar paham radikalisme. Apakah harusnya diduga apakah memang terpapar radikalisme itu ada kitab kuning? Bayangkan ya, Menteri Agama lewat Kementerian Agama, bukan Menteri Agama, Kementerian Agama mengumumkan ada 96 pondok pesantren yang terpapar radikalisme. Tetapi Pak KC menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Apakah ini berita bohong? Saya rasa hakim salah. Makanya saya yakin bahwa hakim telah melakukan malpraktek. Ya, karena ini bukan berita bohong, tetapi opini, pendapat. Yang mana pendapat itu harus diadili secara pendapat, bukan diadili dengan pasal ini, teman-teman. Ya. Yang ketiga, Pak KC mengatakan Muhammad dikelilingi jin. Dia membacakan ayat. Tadi ya, yang dikatakan Pak siapa tadi? Teman kita tadi yang di live chat mengatakan, nah ini, Pak KC hanya membacakan ayat. Apakah ayat itu yang bohong? Kalaupun ayat itu yang bohong, bukan 10 tahun yang dikenai Pak KC. Ya, kalau Pak KC membaca ayat, dan ayat itu ternyata bohong disampaikan Pak KC, misalnya ayat itu bohong, harusnya Pak KC kena ayat 2. Dia tahu bahwa ayat itu bohong, itu yang disampaikan oleh Pak KC. Dia bukan dikenai 10 tahun. 10 tahun itu kalau dia membuat berita bohong. Oh, si Muhammad itu dikelilingi jin. Saya lihat sendiri dengan mata saya sendiri. Sama seperti Ratna Sarumpayat. Dia mengatakan bahwa saya dipukul oleh orang-orang sehingga mata saya, wajah saya rusak, lebam seperti ini. Bengkak-bengkak dan lebam hancur seperti ini. Nah, itu berita bohong. Dia membuat berita bohong, dia sebarkan. Tapi Pak KC tidak melakukan itu. Ya, yang Pak KC lakukan, dia hanya mengatakan bahwa Muhammad dikelilingi jin. Ya, jadi itu bukanlah berita bohong yang dibuat oleh Pak KC. Dia hanya membacakan. Nah, saya yakin sekali bahwa hakim telah melakukan yang namanya malpraktek di sini. Kesalahan di dalam praktek. Ya, saya pinjam istilah yang ada di dalam istilah medis. Ya, tetapi di hukum pun tidak masalah karena pengertian malpraktek itu bukan cuma di medis, itu secara umum semua bisa. Ya. Nah, sekarang
saran saya nih ya kepada orang-orang yang mengurus hukum di sana, sebenarnya untuk memastikan apakah interpretasi saya terhadap pasal 14 ini, ayat 1 dan 2 dan pasal 15, itu gampang sebenarnya. Karena di penjelasan di sini disebutkan bahwa undang-undang ini sama persis mengcopy paste undang-undang Belanda. Verordening nomor 18 Van het Military Gezag. Ya, ini bisa dibaca di sini. Saya udah cari di internet. Ya, saya dapatkan undang-undang yang dimaksud. Nah, ini ya, Van het Military Gezag. Cari yang nomor 18 di sini, tetapi sayangnya saya nggak bisa bahasa Belanda. Ya, nenek saya orang-orang Manado itu bisa Belanda, ibu saya sedikit-sedikit bisa bahasa Belanda. Karena orang Manado yang dulu-dulu, orang-orang tua orang Manado bisa bahasa Belanda. Sayangnya saya nggak bisa bahasa Belanda. Ini yang harus diartikan ya di ayat 18 ini. Ya, apakah yang dimaksud dengan yang tadi itu adalah seperti ini? Nah, itu bisa dilihat di situ. Karena di penjelasan, pada penjelasan daripada ini, itu disebutkan bahwa penjelasannya, dia mengutip pada Verordening nomor 18 Van het Military Gezag. Jadi untuk memastikan apakah benar dugaan saya bahwa hakim telah malpraktek, coba yang memahami bahasa Belanda, orang-orang hukum, dulu ada yang di profesor siapa ya itu yang orang Ambon itu ya, itu jago sekali bahasa Belanda, tapi kayaknya sudah almarhum ya. Dia sering tampil di acara ILC ya, profesor orang Ambon dia. Dia jago sekali. Nah, harus ada orang yang jago bahasa Belanda, yang tahu hukum Belanda, ya seperti profesor siapa itu ya namanya, teman-teman mungkin kalau tahu ingatkan di live chat. Dia itu jago sekali bahasa Belanda. Ya. Nah, coba cari orang seperti itu, artikan ya pasal 14 yang digunakan hakim ini semoga pengacara Pak KC mendengar ini ya. Cari orang yang bisa bahasa Belanda. Johannes Saitapi, betul. Profesor Johannes Saitapi ini jago sekali bahasa Belanda, dia orang hukum. Suruh cari yang model Pak Johannes Saitapi ya untuk mengartikan pasal 14 ini apakah seperti yang saya duga. Ya, Verordening nomor 18 untuk supaya nanti pada saat banding konsentrasi pada putusan hakim ini. Bahwa hakim telah malpraktek, salah mengartikan pasal 14 ini. Ya. Verordening nomor 18 bahasa Belanda saya nggak tahu, Van het Military Gezag. Kemudian definisi keonaran di sini yang dikatakan Pak KC memiliki niat jahat untuk membuat keonaran, artinya gini, ya keonaran yang dimaksud bisa lebih hebat dari kegelisahan, ya lebih parah dari kegelisahan, menggoncangkan hati penduduk, dan penduduk yang dimaksud ini tidak sedikit jumlahnya. Saya katakan definisi keonaran ini absurd, karena yang bisa melakukan ini, ya yang merasa bahwa hatinya terguncang dan menyuarakan turun ke jalan, itu nggak pernah orang Kristen, nggak pernah orang agama lain, kecuali agama RT 6. RT 6 aja yang bisa mengaku bahwa atau bisa menyebabkan keonaran. Ya. Karena mereka bisa secara banyak, ya secara penduduk yang banyak, mereka bisa berkumpul. Sementara Pak KC nggak bisa membuat, misalnya ya, ada orang RT 6 yang menghujat agama Kristen. Oh, Kristen di salib Kristus ada jin kafir. Kristen rusak karena menyembah 3 Tuhan. Terus kita mau turun ke jalan. Nggak pernah, orang Kristen nggak pernah turun ke jalan, nggak pernah keonaran. Orang Kristen nggak pernah merasa karena itu kegelisahan lebih hebat. Tidak pernah tergoncangkan hati penduduk. Jadi definisi keonaran di sini absurd. Ini cuman yang mampu bisa buat keonaran ini adalah agama RT 6, saya katakan. Ya, seperti itu ya. Jadi saran saya kepada pengacara Pak KC, bahwa saya yakin sekali bahwa hakim salah mengartikan
pasal 14 yang dijatuhi hukuman kepada Pak KC ini. Profesor Dr. Yakob Elvinus Saetapi, J.E. Saetapi, betul bukan Yohanes. J.E. Saetapi, guru besar dari Universitas Airlangga. Terima kasih Mbak Ratna. Ya, ini yang saya maksudkan. Dia itu kalau dia bahasa Belanda, dia masih hidup. Dia akan bicara seperti yang saya bicarakan. Ya, bahwa Pak KC disolimi, malpraktek, disolimi oleh hakim. Hakim salah mengartikan pasal 14 ini. Ya, saya yakin sekali hakim salah. Karena contohnya aja si tadi si Ratna Sarumpait, dia yang terang benderang membuat sebuah kebohongan, dia nggak dijatuhi hukuman 10 tahun. Dia jatuhi hukuman 2 tahun. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini adalah menurut saya Pak KC telah dizolimi oleh malprakteknya para hakim yang ada di sana. Nah, tadi pagi saya coba buat sebuah jajak pendapat polling untuk mendapatkan masukan dari teman-teman. Apa yang harus saya buat nih teman-teman? Saya ingin tahu karena saya yakin sekali bahwa hakim ini salah. Ya. Jadi teman-teman memberikan masukan kepada saya dan saya sudah menganalisa. Nah, ini saya dapatkan. Ternyata ada 3 pendapat yang bisa saya pertimbangkan. Jadi saya diminta oleh teman-teman yang ada di channel saya, ada analisa faktor dominan ya, yang mana totalnya 80, ada 3. Suarakan kesalahan hakim ini terus-menerus di channel ini. Dan minta pengacara Pak KC, laporkan hakim ke polisi, ada 3. Yang 2 itu diabaikan. Ya, minta apologet Kristen menyuarakan, memaki. Ini teman-teman nggak suka saya memaki hakim. Ya, saya sebenarnya sudah berniat memaki hakim. Kalau teman-teman izinkan saya memaki hakim, saya sudah simpan sudah menyusun kata-kata makian kepada hakim. Tapi sayangnya teman-teman saya di channel Warane ini yang merupakan stakeholder saya harus ikuti stakeholder saya di channel ini. Karena saya harus memuaskan stakeholder saya. Mereka katakan jangan memaki kebodohan hakim. Bahkan cuma 5% yang setuju. Sangat sedikit sekali. Artinya mereka nggak setuju saya memaki kebodohan. Padahal saya sudah ingin. Saya mau bilang gini. Ya hakim itu otaknya separuh. Saya mau bilang begitu dan saya akan maki-maki. Supaya apa? Supaya saya dipanggil dan saya akan menjelaskan ini. Tetapi kata kawan-kawan saya, stakeholder dari channel ini, nggak usah. Ya, Warane MN 5% aja yang setuju, artinya ini diabaikan ya. Jadi saya nggak jadi memaki-maki. Ya. Jadi mereka minta suarakan aja kesalahan hakim ini secara sopan, secara santun. Jadi mereka minta saya menyuarakan lewat channel ini ya, secara santun. Itu 56%. Kemudian nanti saya akan mendorong pengacara dan keluarga Pak KC bahwa pada saat banding nanti fokus pada pasal 14 ini. Ya. Bahwa hakim telah salah dalam memutuskan 10 tahun loh. Ya. Ada satu pendapat di dalam dunia kehakiman yang saya orang hukum nggak tahu, tapi saya pernah tahu. Saya pernah dengar begini ya, ada pendapat gitu. Lebih baik hakim salah melepaskan orang jahat daripada hakim menghukum orang baik. Ada satu pendapat seperti ini. Hakim lebih baik melepaskan orang yang salah. Membebaskan orang yang salah itu lebih baik daripada hakim menghukum orang yang baik. 10 tahun, Bu. Masa Pak KC dihukum 10 tahun? Sementara teroris 3 tahun. Gimana caranya Bu hakim ini? Ya. Ingat ya, para hakim harusnya paham ini, ada pameo di dalam dunia hakim. Para hakim lebih baik yang mengadili perkara-perkara, sangat lebih baik dia dengan hati nuraninya, kalau dia ragu-ragu, lebih baik dia membebaskan orang yang salah, daripada dia menghukum orang yang baik. 10 tahun teman-teman. Ya. Orang yang sudah nyata-nyata akan makar kepada republik ini, ya,
Orang yang nyata-nyata akan membuat kerusakan, keonaran dengan terorisme, berniat membuat keonaran, sayangnya dia ketangkap duluan, bukan sayangnya, beruntungnya dia tertangkap duluan sehingga dia tidak bisa melakukan kejahatannya, hanya 3 tahun. Tetapi Pak KC 10 tahun, Bu. Paham ya? Jadi camkan para hakim. Lebih baik Anda membebaskan orang yang jahat. Lebih baik Anda membebaskan orang yang bersalah daripada Anda menghukum orang yang tidak bersalah atau Anda menghukum orang baik. Nah, ada 10%, nggak menyampai 10% ini saya masih pertimbangkan karena tidak sampai 20%. Kalau sampai 20% saya akan cari bagaimana saya bisa melaporkan hakim ke polisi. Tetapi ini 10%. Saya harus pertimbangkan apa? Pertama, saya punya legal standing nggak? Saya sebagai apa untuk melaporkan hakim? Legal standing saya apa? Kalau saya punya legal standing, saya akan lakukan. Makanya ini saya akan cek, saya akan diskusi dengan orang-orang hukum, yang mana kawan-kawan saya yang ngerti hukum, saya punya legal standing nggak untuk melaporkan hakim ke polisi. Jadi yang 10 ini belum tentu saya akan lakukan, saya akan pertimbangkan. Kalau saya memiliki legal standing, saya akan laporkan. Bagaimana mekanisme pelaporannya saya akan pelajari, teman-teman. Ya, tetapi yang 2 di atas sudah pasti ya, karena di atas 20%, ya, stakeholder saya, pemirsa dari Waranei ini mengatakan bahwa saya harus terus menyuarakan kesalahan hakim ini sampai didengar semua orang. Yang kedua, saya mendorong pengacara Pak KC konsentrasi hal ini. Ya, gugat ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi nggak menghakimi ini, Pak. Mahkamah Konstitusi itu cuman untuk mempertimbangkan, mengecek undang-undang, aturannya benar, salah, bisa berlaku atau tidak, itu Mahkamah Konstitusi. Dia tidak menghakimi tidak melakukan proses pengadilan seperti ini. Paham ya, kalau Mahkamah Konstitusi itu ada undang-undang baru atau undang-undang yang lama yang kita rasa ini nggak cocok, kita bisa gugat undang-undangnya, bukan kasus ya. Seperti itu ya. Oke. Produk hukumnya yang diundang, gugat ke MK, seperti itu produk hukumnya. Tapi kan ini produk hukumnya udah dipakai sejak ini si Ibu siapa namanya Sarumpait tadi. Oke teman-teman ya, saya rasa ini saja yang saya ingin sampaikan, bahwa terima kasih kepada semua teman-teman. Ada 800 responden ya. Sekarang mungkin sudah 1000 ya. Biasanya ada 877 responden yang saya pertimbangkan sini. Biasanya 300 aja sudah oke. Ini udah 877. Mungkin sekarang udah 1000 kayaknya. Dan pesan buat tim Pak KC atau orang-orang yang mencintai Pak KC secara sukarela dan mengerti hukum, tolong cek Fair Ordering nomor 18 Funhead Military Gesak ini, yang merupakan pasal 14 sama persis. Apakah ini bisa membuktikan bahwa hakim yang menjatuhkan hukuman pasal 14 ini salah menjatuhkan? Ya, kalau ada saudara-saudara saya, orang-orang hukum yang mengerti bahasa Belanda, tolong cek undang-undang ini. Ya, saya udah cari, ada, cuman saya nggak bisa bahasa Belanda. Ya, Google Translate nggak bisa, bahasa hukum begini nggak bisa. Ya, ini ya. Nah, dia mengacu ke sini ya, undang-undang military gesak ini. Tolong dicek apakah hakim yang menggunakan ini sudah tepat ya, sudah tepat menjatuhi hukuman Pak KC dengan aturan yang bahasa Belanda ini. Kalau tidak, berarti ini kita pertanyakan, ada apa dengan hakim ini? Apakah malpraktek ini merupakan kelalaian atau kesengajaan? Kalau kelalaian, lain lagi. Kalau kesengajaan, lain lagi. Tetapi saya dilarang oleh saudara-saudara saya, teman-teman saya untuk memaki-maki hakim. Kita doakan saja hakim-hakim ini. Ya, saya teman-teman saya mengatakan begitu. Hanya 5% yang setuju, sedikit sekali. Ya.
Oke teman-teman, terima kasih semuanya yang ada di live chat dan pemirsa yang mendengar siaran saya. Semoga ini bisa mencerahkan kita. Kita terus berjuang untuk Pak KC yang seharusnya diberlakukan dengan adil, tetapi kenyataannya sangat tidak fair. Bukan cuma saya, umat Kristen yang mengatakan ini, umat-umat Islam juga, Denny Siregar, Ade Armando, mungkin Abu Janda, ya, mungkin Dewi Tanjung dan sebagainya, mereka yang memiliki otak-otak yang masih waras, ya, telah menyuarakan bahwa hakim tidak benar menjatuhkan hukum 10 tahun. Banding terus, perjuangkan Pak KC kalau mau dihukum bersalah, hukum sesuai dengan kesalahan dia. Seperti yang dikatakan oleh Ade Armando dan Denny Siregar. Ya, hukum sesuai dengan kesalahan yang dia lakukan. Tuhan beserta kita semua, teman-teman, terus doakan, shalom, salam kebaikan, haleluya, amin.